Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 4 dari 17 sampai 26, hari ini kita akan masuk ke kejadian 5 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keturunan Adam. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu ya, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Dan sekarang ayo kita langsung masuk ke saat teduhnya ya teman-teman. Oke guys, seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, hari ini kita akan lanjut ke kejadian 5 nih. Nah di sini itu mengisahkan catatan pohon keluarga dari Adam sampai Nuh. Nah di ayat 1 ada daftar generasi keturunan Adam. Lalu di ayat kedua, pada waktu diciptakan disebut Adam itu artinya manusia guys. Lalu di ayat ketiga, dalam lembaga pernikahan itu, Set lahir pas umurnya Adam 130. Wow, 130 loh guys. Nah, mungkin nih guys, pembunuhan Habel gak lama sebelum si Set lahir. Banyak putra dan putri Adam yang lain selain Kain dan Habel. Tapi kita gak bahas keturunan Adam yang lain. Tapi mari kita amati Set yang diberi keterangan Adam memperanakan dia dalam rupanya sendiri. Nah, ingat kan guys, Adam itu diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi ketika dia jatuh dan rusak karena dosa, dia melahirkan seorang putra menurut gambarnya sendiri, yang artinya penuh dosa dan kenajisan, lemah dan fana, dan juga sengsara seperti dirinya sendiri. Jadi di sini kesurupannya itu bukan cuma tubuh dan jiwanya doang, tapi juga dosanya dan juga kemerosotan moralnya. Menurut gambar dan rupa Adam yang kebalikan dari gambar dan rupa Allah. Sedih banget ya guys.
Lalu di ayat 3-5 setelah itu perjalanan hidup Adam tuh selesai. Dan model yang sama dari semua garis keturunannya, yaitu keterangan berapa tahun mereka hidup sebelum kelahiran putranya, umur waktu putranya lahir, dan umur waktu mereka mati. Nah, kemungkinan guys, yang dicatat di silsilah ini adalah putra sulung. Mungkin juga tidak ya guys, tapi dicatat satu dari sekian keturunan mereka. Lalu kalau diperhatikan lagi, semua keterangan yang dibubuhkan itu sama guys. Ada dan mereka mati, kecuali pas nyampe keturunan yang namanya Henok. Di sini nggak ada keterangan mati guys. Nah, kematian itu adalah dampak dari ketidaktaatan manusia guys. Nah, lalu di ayat 6-20 itu berisi catatan keturunan Adam berikutnya. Nama yang tercatat sebelum peristiwa air bah, yaitu Set, Enos, Kenan, Mahalalel, dan Yared. Jadi nggak ada catatan khusus dari mereka. Mungkin mereka dicatat karena mereka hidup taat dan hidup takut akan Tuhan, dan lalu mereka mati. Apa yang bisa kita amati di sini adalah mereka hidup sangat lama, super duper lama deh guys pokoknya. Semua patriark yang dicatat di sini lahir sebelum Adam meninggal. Nah, lalu di ayat 21-24, Henok adalah yang ketujuh dari Adam. Ia orang yang saleh, yang berjalan dengan Tuhan, yang menunjukkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Gimana sih maksudnya berjalan dengan Tuhan? Ya artinya menempatkan Tuhan di depan kita dan juga bertindak di bawah pengawasannya. Segala hal yang dilakukan adalah untuk menyenangkan Tuhan dan tidak menyinggung Tuhan, sama dengan menjadi pengikut Tuhan, yaitu menjadi murid nih. Sementara yang lain hidupnya tuh untuk diri sendiri, tapi Henok hidup bagi Tuhan dan itu menjadi kebahagiaan hidupnya nih. Henok dipindahkan ke dunia yang lebih baik. Well guys, karena dia nggak hidup kayak manusia lainnya yang artinya tidak taat dan hidup buat dirinya sendiri gitu, karena itulah Henok tidak mengalami kematian akibat ketidaktaatan nih. Tuhan yang mengambil Henok. So sweet banget ya teman-teman. Nah, lalu di ayat 25-32 Adam itu salah nih. Dia hidup selama 969 tahun, yang terpanjang dari manusia yang hidup di bumi nih teman-teman. Waktu generasi berikutnya lahir, ayahnya memberi nama Nuh, artinya istirahat, karena orang tuanya berharap Nuh menjadi berkat besar bagi generasinya. Lihatlah keluhan ayahnya tentang keadaan kehidupan manusia yang penuh bencana dengan masuknya dosa dan kutukan akibat dosa nih. Nah, kayaknya itu mereka sudah lelah ya guys, karena seluruh hidupnya itu dihabiskan untuk kerja terus menerus. Nah, kayak udah kerja susah payah untuk bisa melanjutkan hidup gitu guys. Jadi Nuh ini bisa menjadi penghiburan buat ayah ibunya. Akhirnya dia dikasih nama istirahat nih. Well, kalau Nuh mati berarti orang tuanya sedih lagi dong ya. Jadi sebenarnya di tengah kerasnya susah payah kerja untuk hidup itu, penghiburan yang sejati yang gak ada matinya apa dong teman-teman? Nah, jawabannya tentu datang pada Allah yang memiliki hidup dan memberikan hidup. Kita bisa beristirahat dalam Allah dan juga menikmati kasih setianya. Mantap ya teman-teman. Ya, jadi demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan firman Tuhan hari ini nih. So guys, hari ini kan kita belajar banyak nih. Yang pertama adalah siklus hidup manusia itu berulang-ulang dan juga turun-temurun. Lalu yang kedua, ada intervensi Tuhan di tengah siklus hidup itu, yaitu ketika ada keturunan Adam yang hidup bagi Tuhan dan juga berjalan bersama Tuhan. Nah, untuk orang-orang yang berjalan sama Tuhan ini tidak mengalami kematian karena ia hidup bagi Tuhan nih. Lalu yang ketiga, manusia berpikir bahwa penghiburan itu bisa didapatkan lewat keturunan nih. Mereka berpikir bahwa di tengah kejenuhan dan juga keletihan kerja yang susah payah, barangkali anak itu bisa menghibur. Nah, pada kenyataannya penghiburan sejati datangnya dari Tuhan guys. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan perikop ini nih guys? Yang pertama, siklus hidup manusia itu pada dasarnya kan gitu ya. Di zaman kita nih misalnya, secara khusus di Jakarta nih, yaitu lahir, lalu proses pengenalan dunia, lalu akhirnya sekolah, lalu kerja, menikah, punya anak, dan akhirnya mati. Siklus semua manusia ya kayak gitu adanya. Nah, yang kedua, namun selalu ada intervensi Tuhan dari generasi ke generasi, dibangkitkan satu orang yang hidup bagi dia nih. Apakah zaman ini kita termasuk di dalamnya? Apakah kita hidup bagi Tuhan? Kalian pikir aja ya sendiri teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, dulu manusia itu berpikir anak dapat memberikan penghiburan. Ya mungkin mendatangkan kesenangan, kebanggaan, tapi juga ada struggle-nya juga nih.
Lihat aja nih, kita kan adik-beradik, kan juga ada susah payahnya ya. Jadi anak gak melulu bisa jadi penghiburan, malah bisa jadi pegal hati, sakit hati, dan juga bisa bikin lelah hati gitu teman-teman. Lalu dari mana dong penghiburan manusia? Nah, penghiburan sejati hanya pada Allah teman-teman. So, jadikan dia penghiburan sejatimu. Lalu akhirnya, pertanyaan reflektif kita untuk hari ini, gimana sih caranya bisa hidup kayak Henokh gitu, yang hidupnya bagi Tuhan? Lalu, gimana caranya kita tuh bisa melihat Tuhan sebagai tempat penghiburan kita? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau teman-teman mau komen di bawah jawaban kalian, boleh banget ya. Nah, jadi sekian aja Saat Teduh untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian buat berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk bisa hidup bagi Tuhan, dan juga tolonglah aku untuk bisa menjadikan Tuhan sebagai penghiburanku satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.